Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fitri Hadi Setiawan, kelas 6 MJWA dari Universitas Putra Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semuanya untuk membahas suatu topik yang cukup penting, namun kerap kali dilupakan, yaitu etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan usaha, penting untuk memiliki etika bisnis yang baik. Sebab etika bisnis mendasari semua kegiatan perusahaan, baik yang berkait dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Namun, sayangnya banyak perusahaan yang kerap kali melupakan etika bisnis untuk mencapai keuntungannya sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya akan memberikan salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Sariwangi Agrikultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Indor Sumberwadung. Pada tahun 1972, para pendiri perusahaan memperkenalkan teh dengan kemasan kantong. Produknya menjadi teh celup pertama yang ada di Indonesia. Sariwangi adalah perusahaan teh yang sudah berdiri sejak tahun 1973. Bahkan pada tahun 1985, Sariwangi mulai mengekspor produknya ke berbagai negara, termasuk Amerika, Australia, Inggris, sampai Timur Tengah, dan Rusia. Teh dengan campuran kuncup bunga melati yang disebut teh melati atau teh wangi melati merupakan jenis teh yang banyak diminati di Indonesia. Dengan banyaknya penggemar teh di seluruh Indonesia, maka banyak pula perusahaan yang memproduksi jenis minuman ini. Kasus ini bermula ketika pada tahun 2018, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan kedua perusahaan dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang dengan Bank SCBC Indonesia. Pilotnya minuman teh yang dirasa bagus untuk kesehatan ini terjadi lantaran mereka menanggung beban hutang yang cukup besar. Sesuai dengan yang tertulis pada hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Sariwangi Agrikultural Estate Agency dikabarkan tidak mampu membayar hutang yang mencapai 1 triliun rupiah. Beban tersebut telah mereka pikul sejak tahun 2015 ke beberapa kreditur. Salah satunya adalah PT Bank SCBC Indonesia. Sariwangi bukanlah perusahaan yang bangkrut sendiri, melainkan rekannya PT Maskapai Perkebunan Indor Sumberwadung juga mengalami hal yang serupa. Perkebunan teh yang berada di Bogor tersebut harus menanggung hutang yang besarnya mencapai 35,7 miliar rupiah. Hal ini disebabkan kedua perusahaan tersebut sudah membayar cicilan bunga, akan tetapi besaran yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah dijanjikan. Hal ini berawal dari PT Sariwangi Agrikultural Estate Agency dan Perkebunan Teh PT Maskapai Perkebunan Indor Sumberwadung ingin mencoba melakukan ekspansi bisnis dengan cara memperluas sistem drainase air dan juga teknologi penyiraman. Untuk melakukan kedua kegiatan tersebut, PT Sariwangi maupun PT Maskapai Perkebunan Indor Sumberwadung harus melakukan peminjaman uang ke beberapa debitur hingga totalnya mencapai 1,5 triliun rupiah. Dari jumlah uang yang dikeluarkan, hasil akhir tidak maksimal sehingga PT Sariwangi harus menanggung beban yang cukup besar. Sejatinya mereka sudah hampir dinyatakan bangkrut, akan tetapi beberapa tahun silam mereka bisa mengajukan permohonan homologasi secara berkala, sehingga PT Sariwangi mampu membayar hutang dan cicilan bunga terhadap beberapa kreditur. Namun pada akhirnya perjanjian permohonan homologasi dibatalkan oleh pihak Pengadilan Niaga, sehingga mereka harus gulung tikar. Dari kasus ini kita simpulkan, seharusnya mereka PT Sariwangi Agrikultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Indor Sumberwadung fokus kepada satu rencana dulu, supaya tidak kesusahan dalam membayar angsuran kepada pihak debitur. Ya, walaupun PT Sariwangi mampu membayar hutang dan cicilan bunga terhadap beberapa kreditur, namun pada akhirnya perjanjian permohonan homologasi dibatalkan oleh pihak Pengadilan Niaga,
sehingga mereka memaksa harus gulung tikar. Kemudian, jika sebuah perusahaan ingin melakukan pengembangan, baik itu menambah produksi, menambah cabang perusahaan di daerah-daerah, atau menambah gudang supaya bisa menyimpan produk lebih banyak lagi, sebaiknya perusahaan tersebut harus mempertimbangkan segala sesuatunya terlebih dahulu, dan rencana yang matang harus dilakukan satu persatu. Akhirnya, pada Kamis 18 Oktober 2018 pagi, Unilever Indonesia menjelaskan bahwa Unilever Indonesia merupakan pemilik resmi produk teh merek Sariwangi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Unilever Indonesia bahwa PT Sariwangi Agrikultura Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Induk Sumber Wadung tak berhubungan dengan Unilever. Proses pemutusan hubungan kerja itu sendiri sudah dilakukan sejak awal 2018. Sebagai pengganti, kini Sariwangi menggandeng PT Agriwangi Indonesia dalam memproduksi teh Sariwangi, sehingga masyarakat masih bisa menikmati teh Sariwangi. Sekian pembahasan kita pada kali ini, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.